Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Lukas 9 ayat 37 sampai 42 dengan tema Yesus berkuasa atas setan. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Sahabatku, minggu ini, GBKP memasuki minggu kuasa Allah menang atas kuasa kegelapan. Hingga masa serba digital ini, tema ini masih relevan karena kenyataannya masih ada kita temui orang yang diganggu atau bahkan terikat pada kuasa gelap. Karena itu penting bagi kita untuk terus menguatkan iman bahwa kuasa Allah dalam nama Yesus melebihi semua itu. Mengikuti peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung saat pakaian Yesus menjadi putih berkilauan, tampak Mus dan Eli berbicara dengannya, awan menaungi mereka dan ada suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Hal ini disaksikan oleh murid-murid Yesus yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, sebuah peristiwa yang menakjubkan. Kemudian keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, mereka diperhadapkan dengan orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus dengan membawa berbagai kepentingan dan masalahnya masing-masing. Dan seorang pria dari antara kerumunan orang itu berlutut di depan Yesus dan berkata, "Guru, saya membawa anak laki-laki saya kepadamu, karena dia kesurupan roh jahat yang membuatnya bisu." Lalu dia menambahkan, "Setiap kali roh itu menyerang, anak ini dibanting ke tanah, mulutnya berbusa, dan dia menggertakkan gigi dan kehilangan kekuatan. Saya sudah meminta murid-muridmu mengusirnya, tapi mereka tidak sanggup." Kelihatannya, para ahli Taurat mengejek para murid yang gagal mengusir roh jahat itu. Jadi, Yesus tidak langsung menanggapi ayah anak itu. Dia berbicara kepada kumpulan orang itu. "Generasi yang tidak beriman dan bejat, berapa lama saya harus tetap bersama kalian? Berapa lama saya harus sabar kepada kalian?" Kepada siapa teguran ini diberikan? Sebagian penafsir mengartikan ini berarti murid-murid, Calvin mengartikan ini adalah ahli Taurat, tapi kemungkinan teguran ini diberikan Yesus kepada semuanya yang hadir di sana. Setelah memberi teguran itu, Yesus bertindak. Lalu, Yesus berkata kepada ayah dari anak yang kesurupan itu, "Bawalah dia ke sini kepada saya." Ketika anak itu menghampiri Yesus, roh jahat yang merasuki dia membuat anak itu kejang-kejang dan jatuh. Anak itu lalu berguling-guling dengan mulut yang berbusa. "Sejak kapan dia seperti ini?" tanya Yesus. Sang ayah menjawab, "Sejak kecil, roh itu sering melempar dia ke api dan ke dalam air untuk membunuh dia." Dia lalu memohon, "Kalau guru bisa melakukan sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami." Ayah pria yang sakit itu sudah sangat putus asa, karena bahkan murid-murid Yesus tidak bisa membantu dia. Yesus lalu menenangkan dia dengan berkata, "Kenapa kamu bilang, kalau guru bisa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman." Pria itu langsung berkata, "Saya beriman, bantulah saya lebih beriman lagi." Yesus melihat orang-orang berdatangan dengan cepat ke arah mereka. Di hadapan semua orang, Yesus membentak roh jahat itu, "Saya perintahkan kamu, roh bisu dan tuli, keluar dari anak ini dan jangan masuk lagi." Saat keluar, roh jahat itu membuat anak itu berteriak dan kejang-kejang. Lalu anak itu tergeletak dan tidak bergerak. Melihat itu, banyak orang berkata, "Dia mati." Tapi saat Yesus memegang tangan anak itu bangun.
Dia sembuh sejak saat itu. Matius 17 ayat 18 orang-orang takjub melihat apa yang Yesus lakukan. Sebelumnya, ketika Yesus mengutus para murid-Nya untuk mengabar, mereka bisa mengusir roh-roh jahat. Jati, ketika mereka hanya bersama Yesus di sebuah rumah, mereka bertanya, "Kenapa kami tidak bisa mengusirnya?" Yesus menjelaskan bahwa mereka kurang beriman. Dia berkata, yang seperti itu hanya bisa diusir dengan doa. Artinya, untuk mengusir roh jahat yang kuat, para murid harus sangat beriman dan berdoa memohon kuasa dari Allah. Yesus lalu berkata, "Sesungguhnya kukatakan kepada kalian, kalau kalian punya iman sebesar biji sesawi saja, kalian bisa berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, dan gunung itu akan pindah, dan tidak akan ada yang mustahil bagi kalian." Matius 17 ayat 20, kuasa iman benar-benar luar biasa. Seperti invokatio kita, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7, iblis itu takut dan gentar pada orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi apa makna dari renungan kita kali ini? Pengalaman iman bersama Tuhan tidak hanya untuk dinikmati di atas gunung, tetapi harus berwujud dalam karya di bawah bagi sesama. Dunia pelayanan tidak bisa terlepas dari pergumulan. Saat kita dikuatkan, kita diminta untuk menguatkan. Saat kita diberkati, kita disuruh untuk memberkati. Semua yang kita terima dari Tuhan tidak bisa berhenti pada diri kita, melainkan dialirkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Orang percaya tidak pernah lelah memberi pertolongan dan mengerjakan pelayanan bagi orang lain. Semua yang kita terima dari Tuhan tidak bisa berhenti pada diri kita, melainkan dialirkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Orang percaya tidak pernah lelah memberi pertolongan dan mengerjakan pelayanan bagi orang lain. Tetapi dari semua itu, kuasa manusia terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita perlu memahami bahwa manusia hamba Tuhan yang melakukan pengusiran setan pun diberi kuasa, bukan karena kehebatannya sendiri. Maka janganlah mengkultuskan hamba Tuhan. Tetap kemuliaan dan kepercayaan tiada ragu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup melepaskan kita dari belenggu jahat. Tuhan dapat bekerja di dalam kita dan melalui kita orang percaya. Berdoa dan jaga hidup selalu terkoneksi dengan Tuhan, melalui firman-Nya dan melalui berbagai pengalaman iman sepanjang hidup. Ini menjadi kekuatan kita agar tidak kalah oleh pergumulan dunia. Di masa kini, bentuk gangguan setan atau iblis bukan hanya dalam bentuk kejang, mulut berbusa dan sakit penyakit, tetapi hadir lewat tawaran yang menarik, popularitas, kekayaan, kecantikan dan banyak lagi. Tetapi hadir lewat tawaran yang menarik, popularitas, kekayaan, kecantikan dan banyak lagi. Semua ini tujuannya hanya satu, membawa manusia menjauh dari Tuhan. Maka perlu kita waspada setiap saat, menjaga diri dan menjaga iman kita agar tetap dekat pada Tuhan. Itulah kekuatan paling besar dan paling mutlak yang ada di dunia ini. Amin.